Selamat pagi, saudara dan saudariku. Shalom. Renungan pagi hari ini tanggal 6 Februari. Judulnya adalah Teladan yang Tidak Bercacat. Dan ayat inti dari renungan pagi hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebelum mendengarkan penjelasannya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan untuk menyertai perbaktian pendek kami ini, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami dan kami bisa praktekkan. Tuhanku yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita dengarkan penjelasannya. Saat ini haruslah terjadi kebangunan terhadap kesaksian yang kaku. Jalan ke surga sekarang tidak lebih mulus daripada di zaman juru selamat kita. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap kesenangan yang dimanjakan yang menghalangi kehidupan beragama kita harus dipotong. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu menyebabkan kita melakukan kesalahan. Apakah kita rela meninggalkan kebijaksanaan kita sendiri lalu menerima kerajaan surga seperti seorang anak kecil? Apakah kita rela berpisah dengan kebenaran kita sendiri? Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatasnya, memberikan pengaruh pada diri kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan pergaulan, dan kasih serta penghormatan kita kepada orang yang bergaul dengan kita. Jadi, dengan mengenal dan bergaul dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia. Satu-satunya teladan yang tidak bercacat. Persekutuan dengan Kristus sungguh tak terkatakan betapa berharganya. Persekutuan tersebut adalah hak istimewa kita untuk menikmatinya jika kita mau mencarinya, jika kita mau berkorban untuk mengamankannya. Ketika para murid mula-mula mendengar perkataan Kristus, mereka merasakan kebutuhan mereka akan Dia. Mereka mencari, mereka menemukan, mereka mengikuti Dia. Mereka bersamanya di rumah, di meja, di ruangan, di ladang. Mereka bersamanya sebagaimana murid dengan seorang guru. Setiap hari menerima dari ucapannya pelajaran tentang kebenaran suci. Mereka memandang Dia sebagaimana hamba melihat Tuhan mereka untuk mengetahui kewajiban mereka. Mereka melayani Dia dengan riang, dengan senang hati. Mereka mengikuti Dia seperti para prajurit mengikuti komandan mereka, berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Keserupaan dengan Yesus ini tidak akan luput dari perhatian dunia. Ini adalah pokok perhatian dan perbincangan. Orang Kristen mungkin tidak menyadari perubahan besar itu, karena
Semakin dia serupa dengan Kristus dalam tabiatnya, maka semakin rendah hati penilaiannya tentang dirinya sendiri. Tetapi itu akan terlihat dan dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Mereka yang memiliki pengalaman terdalam tentang hal-hal tentang Allah adalah yang paling jauh dari kesombongan atau meninggikan diri. Mereka adalah orang yang paling rendah hati dalam menilai diri sendiri dan memiliki gambaran yang paling agung tentang kemuliaan dan keunggulan Kristus. Mereka merasa bahwa tempat terendah dalam pelayanannya terlalu terhormat bagi mereka. Dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 222 dan 223. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Apakah yang menurut saya paling berharga tentang bersekutu dengan Kristus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.